Mirab meminta bantuan Faruk untuk mengantarnya ke rumah sahabatnya yaitu Saba. Akan tetapi setibanya di sana, Mirab hanya ditemui oleh pembantu yang mengabarkan jika Saba pergi ke luar negeri. Mendengar itu Mirab pun jadi bingung kemana ia akan melangkahkan tujuan. Terlebih, Faruk kemudian menagih ongkos bajai. Mirab kali ini dalam kesulitan. Beruntungnya Faruk masih memiliki belas kasihan. Akhirnya Faruk menyuruh Mirab untuk kembali masuk ke dalam bajai. Selama perjalanan ia meminta Mirab mengingat-ingat lagi siapa yang akan bisa ia kunjungi. Faruk merasa iba membiarkan Mirab sendirian di tengah malam. Sementara itu di sisi lain Murtasim merasakan kangen. Tidak biasanya kamarnya sesepi ini. Ia pun mengingat kenangannya bersama Mirab. Berhubung Mirab tidak memiliki tujuan, terpaksa Faruk membawanya ke tempat paman dan bibinya. Tentunya setibanya di sana, Faruk sulit untuk menjelaskan. Lagi pula begitu ditanya, Mirab hanya bisa menangis. Melihat itu, bibi Faruk merasa kasihan. Ia pun membawa Mirab masuk ke dalam rumah. Di luar, Faruk ditanya pamannya. Bagaimana kronologi detailnya, Faruk bisa membawa gadis itu ke rumah ini. Hingga akhirnya Faruk pun menjelaskan yang sebenarnya. Di sisi lain, Murtasim tidak bisa tidur. Ia pun memutuskan untuk keluar kamar melanjutkan pencarian istrinya. Ibunya sempat tidak setuju karena ini hari terlalu malam. Akan tetapi Murtasim tidak peduli. Saat itu juga Murtasim meminta bantuan seorang jenderal polisi untuk melakukan penyisiran ke tempat-tempat fasilitas umum. Murtasim berteriak ia tidak mau tahu. Sampai ujung dunia pun Mirab harus ditemukan. Sementara itu keesokan paginya Mirab pun terbangun. Bibi Faruk tidak bisa menunggu lagi. Ia pun bertanya Mirab sebenarnya siapa dan di mana keluarganya. Hanya saja sikap Mirab tetap sama, ia memilih diam. Sementara itu ketika Murtasim tiba di rumah, ia diinterogasi oleh Anwar. Apakah sudah menemukan kabar mengenai Mirab? Murtasim pun menjawab belum. Akan tetapi ia berjanji akan terus mencarinya. Haya yang mendengar ini hanya bisa menghela nafas panjang. Faruk bersama paman dan bibinya sedang membicarakan Mirab. Mereka pun sama-sama bingung bagaimana harus berbuat. Mirab tiba-tiba muncul dan mengatakan jika dia tidak memiliki keluarga. Jika kehadirannya dianggap mengganggu, ia tidak keberatan untuk pergi sekarang juga. Paman dan bibi Faruk memintanya untuk tenang. Semua ini hanyalah salah paham. Mereka tidak pernah keberatan sedikit pun Mirab terus tinggal di rumah ini. Lagi pula mereka akan sangat senang, sebab sudah sekian lama mereka menikah tidak dikaruniai anak. Mirab akhirnya kembali ke dalam kamar, mengingat kembali jika ia memiliki suami dan keluarga. Paman dan bibi Faruk sepakat untuk tidak bertanya kepada Mirab mengenai keluarganya. Di sisi lain, Ma Begum mulai mengkhawatirkan Murtasim, sebab putranya itu mulai enggan bekerja dan terus melakukan pencarian istrinya. Haya kemudian mempengaruhi Ma Begum, menekan putranya agar melupakan Mirab. Sejak tadi pagi Mirab tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, sebab bayangan suaminya selalu menghantuinya. Bibi Faruk akhirnya mendekat dan meminta Mirab untuk segera makan. Ia mengatakan jika tidak akan menanyakan apapun mengenai keluarga, sebab mulai sekarang Mirab adalah anggota keluarga ini dan dianggap sebagai putri sendiri. Mendengar itu Mirab terharu dan berterima kasih. Setelah itu Mirab memutuskan untuk memasak di dapur. Hanya saja bayangan Murtasim tidak bisa lepas darinya. Alhasil tanpa sadar tangannya tersulut api kompor. Beruntung Mirab kemudian ditolong oleh bibi Faruk. Ternyata perhatian ini membuat Mirab semakin tidak bisa melupakan Murtasim. Sebab sebelumnya suaminya itu selalu berdiri di sampingnya, tanpa pamrih membela dan membantunya. Mirab kemudian memutuskan untuk melupakan Murtasim dengan cara mengambil alih seluruh pekerjaan di rumah. Tiba-tiba ia mendengar percakapan antara paman dan bibi Faruk jika mereka sebenarnya sedang sakit berat. Mereka saat ini sedang berdiskusi bagaimana jika mereka berdua mati, Mirab harus tinggal bersama siapa. Mendengar itu Mirab kemudian meminjam telepon dan menghubungi seseorang. Hanya saja entah apa yang akan ia lakukan. Faruk diam-diam kembali ke rumah Saba. Tapi di depan gerbang ia disergap oleh Murtasim dan anak buahnya. Faruk beralasan jika akan menjemput orang yang berada di rumah ini.
Murtasim pun bertanya kapan terakhir kali Faruk datang ke sini. Faruk menjawab jika sebulan yang lalu, sebab ia teringat ucapan pembantu jika Sabah telah pergi ke luar negeri sebulan yang lalu. Murtasim akhirnya mengusir Faruk sebab rumah ini dalam pengawasannya. Setibanya di rumah, Faruk kemudian menceritakan hal ini kepada paman dan bibinya. Sedangkan dari dalam, Mira pun mendengarkan percakapan ini. Tentu saja itu membuatnya semakin merasa bersalah. Di sisi lain, Haya menyuruh Murtasim untuk menghentikan pencarian istrinya. Menurutnya Mira pergi atas keinginannya sendiri dan tidak mencintai Murtasim. Dan bisa jadi Mirab saat ini sedang bersama dengan Rohail. Mendengar itu Murtasim naik pitam dan segera masuk ke dalam kamar. Di situ emosinya memuncak hingga menghancurkan cermin. Setelah menghancurkan kamarnya, Murtasim pun pergi keluar rumah. Ma Begum dan Haya kemudian mengecek ke dalam kamar. Mendapati semua hancur, Ma Begum benar-benar terpukul jika ternyata putranya sehancur ini setelah menikah dengan Mirab. Sementara itu Mirab sedang tidak enak badan. Faruk dan bibinya kemudian memeriksakannya ke dokter. Hanya saja Faruk dan bibinya dibuat kaget. Dokter mengatakan jika Mirab saat ini tengah hamil. Murtasim kembali ke rumah dengan wajah berantakan. Ma Begum memberanikan diri bertanya apa yang ia lakukan. Bukankah istrinya pergi atas keinginannya sendiri? Jadi jika ia masih merasa sebagai istrinya, maka ia akan kembali. Murtasim mengatakan ia tidak tahu penyebab istrinya pergi. Tapi jika orang-orang di rumah ini sebagai penyebabnya, ia tidak akan bisa memaafkan. Setibanya di rumah, Mirab diinterogasi. Jika memang tidak memiliki keluarga, kenapa ia bisa hamil? Faruk kemudian teringat pernah bertemu seseorang di rumah Sabah. Orang itu bernama Murtasim dan sepertinya orang baik. Mendengar itu, Mira berbohong lagi bahwa ia dijodohkan dengan Murtasim oleh keluarganya tanpa rasa cinta. Jadi itulah alasannya meninggalkan rumah. Faruk kemudian menasihati Mira bahwa dia tidak sepantasnya pergi jika telah memiliki keluarga yang baik. Mirab membantah jika tidak ada seorang pun di keluarganya yang sayang kepadanya. Obrolan ini berubah menjadi pertengkaran hingga dihentikan oleh bibi Faruk. Baginya ini bukanlah masalah di rumah ini. Mirab ngambek, jika ini menjadi beban maka ia akan pergi sekarang juga. Faruk diminta bibinya untuk membujuk Mirab. Faruk akhirnya meminta maaf dan tidak akan membahas ini. Sedangkan Mirab pun berpikir ulang jika ia tidak memiliki tujuan. Mau tidak mau ia pun kembali ke rumah itu lagi. Meskipun begitu, ia pun tetap merasa bersalah jika tidak berbuat apapun. Ketika bibi Faruk membutuhkan sesuatu, Mirab menawarkan diri untuk mencarinya. Akan tetapi di luar, banyak polisi berkeliaran mencarinya. Menyadari hal itu, Faruk kemudian menyelamatkan Mirab dan membawa ke rumahnya. Di sana, obrolan kembali berlanjut. Faruk bertanya kepada Mirab, sebenarnya siapa Murtasim? Ia melihat seluruh fasilitas umum digeledah untuk mencarinya. Lagi-lagi Mirab berbohong dengan bercerita seperti tadi di awal. Tiba-tiba di luar rumah ada orang mengetok pintu. Mirab diminta segera bersembunyi dan Faruk pun kaget yang datang adalah polisi yang dibawa oleh Murtasim. Faruk memberanikan diri bertanya apa yang mereka cari. Murtasim menjawab orang yang paling berharga di hidupnya. Mirab bersembunyi di balik dinding belakang rumah. Murtasim sempat memiliki firasat namun ia tidak bisa menemukannya. Faruk memohon pengampunan Murtasim agar ia tidak ditangkap. Murtasim akhirnya berbelas kasihan dan melepaskan Faruk. Setelah mereka pergi, Mirab baru keluar dari persembunyian. Faruk mengatakan jika hidup mereka saat ini dalam kesulitan. Mirab pun meminta maaf. Tapi sekarang Faruk bisa merasakannya sendiri jika Murtasim merupakan orang jahat. Haya diam-diam masuk ke kamar Murtasim karena sudah terobsesi untuk menggantikan Mirab. Murtasim pun kaget ketika masuk ke dalam kamar. Haya pun menawarkan agar Murtasim melupakan Mirab dan menggantinya dengan dirinya. Jelas Murtasim marah. Terlebih Haya mengatakan jika Mirab tidak mencintai Murtasim dan dia kini telah bahagia dengan Rohail. Ma Begum muncul dan Haya mengadu kepadanya bahwa hidup putranya akan hancur jika terus seperti ini. Murtasim memutuskan berdiam diri di kolam dekat rumahnya. Baktu kemudian menasihati jika memang benar-benar cinta pasti akan saling percaya. Selama ini ia melihat jika Mirab
sepertinya juga mencintai Murtasim. Akan tetapi Murtasim sendiri justru bimbang. Sebab jangan-jangan benar ia tidak bisa menemukan Mirab karena istrinya itu sedang bersama dengan pacar lamanya. Ma Begum merasa bingung, sudah beberapa lama Murtasim tidak bekerja. Sementara itu, Mirab melamun di kamarnya. Ia pun memikirkan masa depan, bagaimana bisa ia memiliki anak tanpa seorang ayah. Di sisi lain, tidak jauh dengan Murtasim, ia pun sedang melamun. Tiba-tiba Haya datang dan menawarkan untuk mengajak makan bersama. Murtasim justru teringat dengan momen ketika bersama dengan Mirab. Saat itu istrinya marah, Murtasim tidak mau makan meskipun Mirab telah memasakkannya sendiri. Ma Begum bertanya kepada Murtasim, apa yang akan membuatnya bahagia? Putranya itu menjawab, jika istrinya ditemukan. Mendengar itu Ma Begum sedih, bukannya selama ini putranya itu telah mencarinya. Ma Begum memutuskan untuk kembali mengurus bisnis dan pergi ke desa. Murtasim tiba-tiba datang dan menghalanginya, lalu mengatakan jika ia yang akan pergi ke desa. Sementara itu Mirab merasakan sakit di perutnya. Maka dari itu Bibi Faruk membawanya ke dokter. Murtasim menghampiri Anwar yang sedang berdiam diri di taman. Ia pun memberitahu jika ia akan kembali bekerja dan pergi ke desa. Anwar bertanya, itu artinya Murtasim telah menyerah mencari Mirab. Murtasim langsung membantah ia akan tetap melanjutkan pencarian. Hanya saja ia harus bertanggung jawab atas keluarga ini. Kandungan Mirab saat ini di atas 7 bulan. Namun karena kondisi tertentu, dokter menyarankan untuk operasi sesar sekarang juga. Mendengar itu Mirab kaget. Terlebih biayanya yang sangat mahal. Faruk kembali ke rumah sakit dengan membawa uang untuk operasi sesar Mirab. Sementara itu, Murtasim mulai putus asa tidak mengharapkan istrinya kembali. Haya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil hati Murtasim. 2 tahun berlalu, Mirab sedang bermain dengan bayi perempuannya yang ia beri nama Misam. Di situ Mirab mulai sadar jika anak ini membutuhkan seorang ayah. Haya begitu bersemangat melihat Murtasim beberapa hari ini tidak mencari istrinya lagi. Hal yang sama juga dirasakan Ma Begum. Akhir-akhir ini putranya itu lebih menurut kepadanya. Ia berpesan agar putranya itu memikirkan dirinya sendiri. Sebab bisa jadi Mirab juga saat ini sedang bahagia dengan pria lain. Misam menjadi pelipur lara, paman dan bibi Faruk. Mereka tidak bisa menutupi kebahagiaannya jika rumah ini menjadi ramai. Ketika sarapan, Murtasim bertanya kepada Haya, apakah Haya menyaksikan di hari ketika Mirab pergi dari rumah? Mendengar pertanyaan itu, Haya sempat panik. Namun setelah berpikir, ia kemudian membantahnya. Ia menegaskan jika Mirab pergi atas kemauannya sendiri. Karena selama ini yang ia tahu Mirab tidak pernah mencintai Murtasim. Jawaban dari Haya ini menjadi pertimbangan Murtasim, bahwa memang sebaiknya ia melupakan Mirab. Ma Begum menawarkan kepada Haya jika ada seorang pemuda yang tertarik kepadanya. Selain tampan, keluarga itu selevel dengan keluarga ini. Akan tetapi Haya dengan keras menolak. Sesuai janjinya ia tidak akan pernah menikah kecuali dengan Murtasim. Di belakang Murtasim mendengar ini lalu mengajukan diri ia bersedia menikah dengan Haya. Di sisi lain Mirab sedang melamun. Ia teringat perkataan Murtasim suaminya jika tidak ada yang ia cintai kecuali dia. Pertunangan Murtasim dan Haya sedang berlangsung. Para tamu undangan mempertanyakan keberadaan Mirab. Ma Begum menjelaskan jika Mirab melarikan diri dari rumah dan meninggalkan Murtasim. Ketika tukar cincin, Murtasim justru teringat kepada Mirab. Saat itu ia juga harus memasangkannya ke jari Mirab. Tapi yang terjadi kali ini ia harus memasangkannya ke jari Haya. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah. Murtasim sebenarnya ingin beranjak dari tempat itu, namun ia diminta mendampingi Haya. Tak lama berselang Anwar datang untuk mengajukan protes. Dulu ia yang menikahkan Murtasim dengan putrinya. Sekarang ia kecewa kepada Murtasim. Bagaimana bisa ia menikah dengan wanita lain selama istrinya masih sah? Ma Begum beralasan ia juga berhak membuat putranya bahagia. Lagi pula Mirab juga sudah bahagia dengan Rohail. Mendengar pernyataan itu, Anwar naik pitam. Ia sama sekali tidak percaya jika putrinya bersama dengan Rohail. Jika memang itu benar adanya, ia menuntut bukti. Dan tanpa bukti itu, tidak ada yang boleh menuduh putrinya.
Murtasim berpikir keras, sepertinya apa yang dikatakan pamannya benar. Selama ini ia tidak memiliki bukti jika Mirab memang bersama dengan Rohail. Anwar mengatakan jika ia tidak pernah merestui pernikahan ini. Menurutnya Mirab masih istri sah dari Murtasim. Semua orang boleh lelah menunggunya kembali, akan tetapi dirinya tidak. Ma Begum sendiri juga teringat ucapan Mirab jika dia merupakan orang yang setia. Jika memang mau berkhianat, kenapa tidak dari dulu waktu pertama ia dinikahkan? Saat ini keyakinan Murtasim goyah. Baktu menasehati jika sebaiknya Murtasim memperjuangkan cinta yang pasti. Sebab selama ini ia juga tidak melihat gelagat yang aneh dari Mirab. Haya menunggu Murtasim kembali sambil memandangi cincin yang ia kenakan. Akan tetapi begitu Murtasim kembali, ia sangat acuh kepadanya. Haya pun merasa putus asa, hampir saja melepas cincinnya. Sebab meskipun mereka akan menikah, ternyata Murtasim belum mau melupakan Mirab. Ma Begum bertanya kepada Murtasim kemana saja ia tadi malam. Putranya itu menjawab jika ia butuh menenangkan diri. Haya belajar melayani Murtasim meskipun mereka belum menikah secara resmi. Tapi karena perubahan Murtasim secara tiba-tiba, ia pun sangat kesal. Haya mengadu kepada Ma Begum. Hanya saja Ma Begum bersikap masa bodoh dan menyuruh Haya berkonsentrasi pada pernikahannya. Gaun pengantin semuanya telah siap. Tapi Haya memiliki permintaan kepada Ma Begum bahwa ia juga ingin mengenakan perhiasan sama seperti yang dulu Mirab pakai. Tiba-tiba Murtasim datang. Ia mempersilahkan Haya untuk berbuat apapun. Hal itu membuat Haya tersinggung. Hal itu kemudian ia pertanyakan kepada Ma Begum bahwa meskipun Mirab tidak ada, namun hatinya berada di sini. Di sisi lain, Saba telah kembali dari luar negeri dan diberi kabar pembantunya jika beberapa kali Murtasim datang ke sini menanyakan Mirab. Saba pun kemudian menemui Murtasim menanyakan keberadaan Mirab. Di situ Haya yang justru menjawab jika Mirab pergi bersama Rohail. Mendengar itu Saba menyangkalnya. Ia tahu betul jika Rohail sedang bersama saudaranya di luar negeri. Mendengar itu Murtasim kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan pamannya. Saba menceritakan setelah Rohail ditolak ia pun sadar diri dan kemudian memilih pergi ke luar negeri. Bahkan beberapa kali mereka saling berkomunikasi. Murtasim benar-benar merasa bersalah. Seharusnya ia percaya dengan Mirab. Haya menyuruh Saba berhenti berbicara. Sebab apapun yang ia ceritakan tidak akan merubah apapun. Dia dan Murtasim akan menikah. Saba akhirnya memilih untuk pulang. Sedangkan Murtasim diliputi perasaan gelisah. Benar kata pamannya, seharusnya ia tidak menyerah mencari istrinya. Di sisi yang lain, Mirab mendapati anaknya terluka. Ia segera membawa anaknya itu ke jalan raya untuk meminta pertolongan diantarkan ke rumah sakit. Tanpa sengaja Saba pun melintas dan ia kenal itu adalah Mirab. Berhubung Mirab tidak memiliki sepeser uang pun, akhirnya Saba yang membayarkan biaya rumah sakitnya. Faruk datang, Saba kemudian menceritakan yang sebenarnya mengenai Mirab. Saba menyarankan Mirab untuk membawa putrinya kembali ke rumah. Lagi pula menurutnya Murtasim harus mengetahui hal ini. Mirab menjawab jika ia tidak siap. Sebab selama ini ia yang menimbulkan kekacauan di rumah itu. Saba mengatakan jika Misam memerlukan sosok seorang ayah. Dan ia juga yakin Mirab mencintai Murtasim. Mengenai yang satu ini, Mirab pun akhirnya jujur jika ia sangat mencintai Murtasim. Hanya saja selama ini ia yang membuatnya menderita. Saba memberitahu Mirab tidak seharusnya ia menghukum dirinya sendiri. Ia pun berjanji akan membantu Mirab bertemu dengan Murtasim. Di luar ada paman dan bibi Faruk yang mendengarkan percakapan mereka. Alhasil Mirab menceritakan semuanya. Bahwa sebenarnya ia mencintai Murtasim suaminya. Hanya saja ia selalu diliputi perasaan bersalah. Itulah sebabnya ia tidak berani bertemu dengan suaminya itu. Mirab kemudian meminta pendapat kedua orang tua angkatnya tersebut. Dan mereka ternyata sepakat dengan Saba. Bahwa Mirab sebaiknya kembali ke rumah membawa Misam. Mengenai mereka berdua, Mirab tidak perlu pikirkan, mereka sudah terbiasa. Anwar merasa kecewa dengan Murtasim. Padahal dulu ia pernah menyaksikan Murtasim mati-matian melindungi Mirab. Ma Begum datang dan meminta Anwar menjadi saksi pernikahan Murtasim dengan Haya besok. Anwar menjawab tidak bisa. Dulu ia telah menikahkan putrinya dan tugasnya kini telah selesai.
Ma Begum kemudian memohon paling tidak Anwar mau hadir. Ia menambahkan apa yang ia perbuat adalah untuk kebahagiaan putranya. Anwar bertanya dalam hati kepada Mirab di mana dia berada. Sementara itu Mirab akhirnya setuju membawa putrinya kembali ke rumah. Ia kemudian dibantu Saba berkemas-kemas. Setelah itu Mirab dengan berat hati harus berpamitan dengan paman dan bibi Faruk. Jelas ini merupakan perpisahan yang tidak mudah. Faruk menawarkan diri untuk ikut mengantar. Seperti pertama kali ia dulu membawa Mirab ke rumah ini. Di perjalanan, Mirab terus teringat kenangan indahnya bersama sang suami. Ia pun berharap kepulangannya akan menjadi indah. Suaminya mau menerima dia dan putrinya. Sementara itu, pernikahan Murtasim dan Haya sebentar lagi akan dilangsungkan. Murtasim tampak tidak bersemangat. Sedangkan Haya dihadirkan dengan gaun pengantin kesukaannya. Mirab dan putrinya diantar Saba masuk ke dalam rumah. Namun mereka kaget sebab ada acara pernikahan. Ketika ijab kabul akan dimulai, semua mata tertuju kepada Mirab. Semua bangkit serasa tidak percaya. Murtasim perlahan-lahan mulai mendekat. Tentu ia bertanya-tanya, Mirab menggendong anak siapa? Kemudian muncul narasi. Ketika itu Murtasim dan Mirab sedang membicarakan cinta. Jantung Murtasim berdebar-debar, apakah mungkin anak itu adalah anaknya? Nah, gimana? Kalian pasti penasaran dengan endingnya kan? Jangan lupa saksikan Terebin episode terakhir hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.